Ya, aduh, gimana Ki? Sehat Ki? Ya, alhamdulillah Pak Ustadz Mukhtar Sadili. Ini pengen tahu nih gimana tanggapannya eh, fenomena judi online. Yang pertama sudah menjangkiti anak-anak pakai ada fakta di mana kalau anak beli pulsa tuh minta bukti pembeliannya dan itu buat dikasih ke bandar kira-kira gitu. Jadi dari kecil memang sudah penyakit maesir itulah. Kira-kira gimana pakai fenomena gitu? Ya, kalau dalam kasus ini tentu kita lihat anak-anak ya. Maka untuk sebetulnya mengkanter keinginan, kebiasaan ikut-ikutan orang dewasa anak-anak itu untuk mengikuti judi. Judi kan sebetulnya permainan orang dewasa, tapi di zaman sekarang malah dari cerita Ustadz tadi anak-anak udah beli pulsa untuk modal main judol ya. Jadi tentu ini di pendidikan di sekolah, di rumah juga sangat penting supaya anak sejak usia dini itu diperkenalkan bahwa judi adalah sebuah hal yang dilarang oleh agama kita. Sehingga kalau dari kecil dia sudah kuat agamanya, maka itu ada harapan bagi kita bahwa anak-anak yang sudah diperkenalkan tentang halal haram perjudian itu, maka dia insya Allah akan taat dan tidak mau ikut-ikutan kawannya biasanya. Tapi kalau ayah ibunya justru main judol, nah itu dia. Ini yang repot ini bagaimana? Atau main diskon juga iya. Ini yang bahaya. Jadi keteladanan di rumah itu sangat penting karena kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi khamar di dalam ayat ini yang saya garis bawahi, dan al-maisir melakukan perjudian, itu Allah nyatakan rijsun, perbuatan keji, perbuatan najis, min amali syaiton, itu termasuk perbuatan setan. Lalu Allah ingatkan fajtanibuhu, jauhilah, terutama dalam konteks yang kita diskusikan hari ini adalah perjudian itu. Jadi diupayakan sejak kecil lah, nah itu diperkenalkan bahwa judi haram jangan dilakukan dan jangan orang tuanya mencontohkan melakukan perbuatan perjudian khususnya lewat judol ini sekarang. Ada beberapa kasus memang di mana juga maaf ya, saya harus menyampaikan bahwa Banten tuh ranking 5 Pak Ustadz. Dari mana nih? Dari hitungan nasional. Jadi nasional. Setahun itu 1 triliun judul itu. Hitungan terakhir itu. Saya dapat kabar dari staf ahli Pak Heli Slamet gitu. Dan memang di depan mata kita gitu. Termasuk yang saya ingin cerita di daerah tertentu lah, saya memang pernah dengar ada satu orang konon takjih itu lebih dari sewajarnya. Berapa bisa sebut nominalnya? Ya yang sekiranya paling cuman 50-20. Itu kok misah 200. Konon kabar setelah 3 apa 4 bulan setelahnya memang itu tanggal kematian si almarhum itu dipasangin togel judol ya. Iya, kira-kira gimana itu? Tapi menang nggak dia? Menang. Nah, karena justru menang itulah kemudian sebagai tanda kasih dikasih apa wangsit apa. Cuman kan dengan menjadikan tanggal kematian bagian dari medium spekulasi judul itu kan kira-kira udah merambet ke hal yang lain misalkan. Iya, tapi saya dengar-dengar dari bocoran kawan, malah Pak Mukhtar Sadili katanya nomor polisi mobilnya udah dipakai. Iya, ada juga kayak gitu. Kira-kira gimana Mas Satu? Itu menang juga. Iya. Nomor mobil polisinya itu. Iya, sempat mau ya kita bilang mau gimana ini udah. Nah, kita kan susah juga kayak gitu. Kira-kira kan udah memasuki sesuatu yang paling subtil lah, agak susah lah kayak gitu. Dan itu kan pasti berpengaruh ke anaknya kira-kira gitu. Iya, jadi orang-orang dewasa udah kehilangan akal ya. Jadi malah dia lebih percaya kepada tanggal mati seseorang itu daripada kawan deketnya. Iya, daripada dia berdoa kepada Tuhan. Iya, itu dia makanya. Jadi ini dia susah. Jadi orang udah kemungkinan ya, jadi dari kebiasaan judol yang
sudah mendarah daging, apapun dia lakukan, dan tentu ini bisa merusak juga, merusak mental dia kan. Rasa kemanusiaan itu saja. Ya rasa kemanusiaannya juga sudah hilang. Dan aneh juga tadi kan, orang mati malah tanggal matinya dia jadikan sebagai nomor unggulan. Tragisnya menang gitu, Ya, tragisnya menang itu mungkin ujian dia ya dari Tuhan. Iya. Sebagai dalam bentuk itu diulur rezekinya sebagai istidraj. Padahal itu kan Iya. perbuatan dosa judulnya. Judulnya iya. Tapi karena dia kemudian mungkin diuji Tuhan, menang kalau ketagihan. Jadi itu mestinya ada upaya ya dari dalam hal ini. Kita semua lah harus saling membackup, jadi orang tua terhadap anak, pemerintah terhadap masyarakat, bahkan kepala negara tidak boleh juga tinggal diam. Ini udah menjadi fenomena nasional, tidak hanya menjangkiti kalangan kaum miskin di pedesaan, tapi orang-orang kaya, orang-orang punya jabatan konon udah terlibat juga dalam kegiatan judol gitu Pak Ustadz ya. Kalau dalam sejarah Nabi ada nggak Nabi misalkan asbabul burud yang menandakan ada seorang judi karena tekanan ekonomi, ada nggak yang narasi gitu? Kalau yang tekanan ekonomi di zaman Nabi itu riwayatnya tentu saya belum dapat sampai hari ini, tetapi kelihatannya memang itu sudah menjadi tradisi ya. Tradisi menjadi hobi kan. Bahkan orang-orang yang mulanya terpandang kan ayat judi itu kaitannya dengan ayat Homer kan. Jadi tentu bisa jadi orang lalu judi menang beli Homer. Iya. Jadi itu di masyarakat Arab sudah menjadi kebiasaan yang begitu menggejala, sehingga orang-orang sekelas Abdurrahman bin Auf, itu Abdurrahman bin Auf tuh ketua tim formatur Ustadz pada saat terpilihnya Khalifah Utsman bin Affan. Itu ini dalam konteks Homernya ya, jadi saya dalam kaitan ini tentu karena ada tali temalinya antara judi dan kemudian minuman keras, tentu harus diwaspadai juga. Sehingga para sahabat sekelas Umar bin Khattab memang sangat menginginkan, karena Tuhan kelihatannya karena ini udah mentradisi judi itu dan Homer di kalangan masyarakat Arab, dan hukumnya bertahap-tahap itu, tidak sekaligus dikat, tapi bertahap-tahap sampai akhirnya Umar ingin ada jawaban dari Tuhan supaya hukum ini tegas. Maka turunlah tadi Al-Maidah ayat 90. Innama yuridus syaitanu ayyuki abainakumul adawata fil wal bagdoa fil khomri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah fahal antum muntahun. Jadi kata Allah dalam khomer dan perjudian itu, setan ingin supaya di kalangan kalian itu timbul suasana permusuhan yang tajam tuh, ya kan? Wa yasuddakum an zikrillah, dan yang ikutan dan bagi ikutannya supaya kita terhalang dari mengingat Allah. Lalu Allah bertanya, "Fahal antum muntahun?" Kamu apa masih tidak mau berhenti? Jadi saya dalam hal ini konteks ayat ini mengingatkan orang yang judol korbannya udah banyak, ya kan? Dan merugikan baik dirinya pribadi dan anak-anak serta keluarganya, masyarakat serta negara kita. Pertanyaan Allah itu, "Fal antum muntahun?" Apakah kamu masih belum mau berhenti dari perjudian ini? Kalau Umar langsung ketika ayat itu turun, dia menyatakan, "Bala intahaina ya Rob." Njeh ya Allah, ya, kami mau berhenti setelah ayat ini turun. Ya, tapi sekarang kita tinggal bertanya, ya, apakah kita semua bangsa Indonesia yang terutama penggila judol itu, apakah bisa mau berhenti? Harapan kita segera stop kebiasaan buruk ini, kembali ke jalan yang benar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa memahami bahaya judi dan kita bisa kembali normal dengan segalanya. Amin ya Rabbal alamin.